kemarin kita minggu kemarin kita sudah membaca bab 10 suratnya keluhannya Batavus Stopel kepada Stern. Dan silahkan untuk Pak Obay memandu jalannya reading group ya untuk bab 11 ini. Terima kasih. Terima kasih Hendra, terima kasih Mas Sigit dan teman-teman yang lainnya yang sudah masuk. Ada Mas Subhan juga. Saya mohon maaf karena agak sedikit batuk-batuk nih, jadi saya posisi di ini dulu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan novel Max Havelaar karangan Multatuli yang ditulis 1859 dan menjadi buku pada 14 Mei 1860. Kita akan melanjutkan pembacaan bab 11. Betul ya, Hendra, bab 11 ya kita ya? Iya. Bab 11. Baik. Jadi, aku hanya ingin mengatakan dengan mengutip kata-kata dari Abraham Blanchard bahwa aku menganggap bab ini penting karena aku akan membuatmu lebih mengenal Havelaar. Dan tampaknya dialah pahlawan dari ceritaku. Jadi ada paragraf awal bab 11 ini yang menyebutkan bahwa kita akan diajak lebih mengenal Havelaar di bab ini. Itu disebut juga bab ini menjadi bab penting untuk pembaca ketahui. Tine, jenis mentimun macam apa ini? Jangan pernah sayangku memberi rasa asam semacam itu pada buah. Mentimun dengan garam, nanas dengan garam, semua yang berasal dari tanah dengan garam, cuka dengan ikan dan daging. Ada sesuatu mengenai hal itu dalam tulisan Liebig. Mak sayang, ujar Tine seraya tertawa, menurutmu sudah berapa lama kita di sini? Mentimun itu dari Madame Slotering. Lagi pula tampaknya sulit bagi Havelaar untuk mengingat bahwa dia baru saja tiba kemarin. Dan bahwa Tine dengan niat terbaik sekalipun belum sempat mengatur dapur atau rumah tangganya. Havelaar merasa sudah lama berada di Rangkas Bitung. Bukankah dia menghabiskan waktu semalaman untuk membaca arsip-arsip, dan sudah begitu banyak hal yang melanda jiwanya sehubungan dengan lebak, sehingga tidak langsung menyadari bahwa dia baru saja tiba kemarin. Tine tahu sekali soal ini. Dia selalu mengerti. Oh ya, itu benar, ujar Havelaar. Tapi tetap saja kau perlu membaca sesuatu yang ditulis oleh Liebig.
Verbrugge, sudahkah kau membaca banyak Liebig? Siapa dia? Tanya Verbrugge. Penulis yang banyak menulis mengenai pengawetan mentimun. Dia juga menemukan cara mengubah rumput menjadi wol. Kau mengerti? Tidak, jawab Verbrugge dan Duclari serentak. Wah, itu sudah diketahui untuk waktu yang lama. Kirimlah seekor domba ke ladang, maka kalian akan melihatnya. Namun, Liebiglah yang pertama kali mengetahui bagaimana terjadinya. Akan tetapi orang lain mengatakan bahwa Liebig hanya tahu sedikit soal itu. Kini mereka berupaya mencari cara untuk menghilangkan dombanya sama sekali. Oh, para ahli itu. Molière tahu sekali soal itu. Aku suka Molière. Jika kalian suka, kita akan mengadakan acara membaca tiap malam. Tine juga akan ikut ketika Max sudah tidur. Verbrugge dan Duclari setuju. Havelaar mengatakan dia tidak punya banyak buku, tapi antara lain dia punya Schiller, Goethe, Heine, Lamartine, Thiers, Say, Malthus, Scialoza, Smith, Shakespeare, Byron, Pondel, bla 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 bla. Verbrugge mengatakan bahwa dia tidak terlalu menguasai bahasa Inggris. Astaga, usiamu lebih dari 30 tahun. Apa yang kau lakukan selama itu? Namun pasti sangat tidak menyenangkan bagimu di Padang, karena di sana bahasa Inggris banyak sekali digunakan. Kau kenal Nona Mata Api? Tidak, aku tidak kenal nama itu. Itu bukan namanya. Kami memberinya julukan itu karena matanya begitu cemerlang. Kurasa dia pasti sudah menikah. Sudah lama sekali. Aku tidak pernah melihat mata seperti itu, kecuali di Arles. Kalian harus ke sana. Itu tempat tercantik yang pernah kukunjungi dalam semua perjalananku. Bagiku tampaknya tidak ada sesuatu pun yang bisa merepresentasikan keindahan abstrak dengan sebegitu baiknya. Seperti seorang perempuan cantik. Sebuah gambaran nyata dari kemurnian sejati yang tak berwujud. Percayalah, pergilah ke Arles dan Nimes. Harus kuakui bahwa Duclari, Verbrugge, dan Tine tidak bisa menahan tawa ketika membayangkan diri mereka melangkah secara begitu tidak terduga dari Barat Jawa ke Arles atau Nimes. Havelaar yang mungkin sudah membayangkan dirinya berdiri di atas menara yang dibangun oleh bangsa Saracen di dekat amfiteater Romawi tua di Arles mengalami kesulitan untuk memahami penyebab tawa ini. Lalu melanjutkan, wah, ya maksudku ketika kalian sedang berada di daerah itu, aku belum pernah melihat hal semacam itu. Aku terbiasa mengalami kekecewaan ketika melihat hal-hal yang secara umum dipuji setinggi langit. Misalnya, lihatlah air terjun yang begitu sering kita dengar itu. Aku hanya sedikit, atau bahkan sama sekali tidak merasakan sesuatu pun di Tondano, Abaros, Schaffhausen, dan Niagara. Seseorang harus melihat buku panduan untuk mengetahui secara tepat seberapa besar kekaguman terhadap bermeter-meter air terjun dan berkubik-kubik air dalam semenit itu. Lagi pula, ketika angkanya
Ketika angka-angkanya besar, dia berteriak, "Apa? Aku tidak akan pergi melihat air terjun lagi." Setidaknya, ketika harus berjalan memutar untuk tiba di sana. Semua air terjun itu tidak mengatakan sesuatu pun kepadaku. Bangunan bisa berkata lebih lantang kepadaku, terutama bangunan bersejarah. Namun perasaan yang dibangkitkan oleh bangunan-bangunan ini sangatlah berbeda. Mendatangkan kembali masa lalu, membuat bayang-bayang masa lalu melintas di hadapan kita untuk ditinjau. Beberapa bangunan itu mengerikan, oleh karena itu, seberapapun menariknya, seseorang tidak selalu bisa menemukan sesuatu yang memuaskan cita rasa estetika di dalam bangunan-bangunan itu. Lagi pula, tanpa mengacu pada sejarah, ada begitu banyak keindahan dalam beberapa bangunan. Namun, sekali lagi, keindahan ini dirusak oleh para pemandu, baik dalam bentuk tulisan tercetak maupun dengan kehadiran mereka sendiri, yang mencuri kesan kalian dengan ocehan monoton mereka. Kapal ini didirikan oleh Uskup Münster pada 1423. Pilar-pilarnya setinggi 20 meter dan disokong oleh bla 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 bla. Entah apa, ini menjemukan karena seseorang akan merasa perlu untuk menyiapkan kekaguman setinggi tepat 20 meter agar tidak dianggap sebagai orang barbar atau pedagang keliling. Mungkin kini kalian mengatakan kepadaku bahwa kalian menggunakan pemandu, sementara brosurnya kalian simpan di saku atau di koper kalian. Lalu kau memerintahkan sang pemandu untuk berdiam diri atau berdiri di luar. Namun terkadang untuk tiba pada penilaian yang tepat diperlukan informasi. Seandainya pun informasi itu tak ada, kita mungkin masih akan mencari sesuatu di bangunan bersejarah itu. Sesuatu yang bisa memberi kita kepuasan lebih daripada sekadar kegairahan sesaat terhadap keindahan. Tapi semua sia-sia karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menggerakkan perasaan kita. Menurutku, ini juga berlaku untuk patung dan lukisan. Alam adalah gerakan, tumbuh, lapar, berpikir, merasakan, semuanya ini adalah contoh gerakan. Diam adalah mati. Tanpa gerakan, tidak ada kedukaan. Tidak ada kegembiraan, tidak ada emosi. Teman-teman, kita baca bareng-bareng kalimat ini ya. Alam adalah gerakan, tumbuh, lapar, berpikir, dan merasakan. Semuanya ini adalah contoh gerakan. Ayo silakan ya, dibuka aja ininya, speakernya. Alam adalah gerakan. Alam Alam adalah adalah gerakan. gerakan. Tumbuh, lapar, berpikir, Tumbuh, lapar, lapar, berpikir, berpikir, merasakan. merasakan. Semuanya ini adalah contoh gerakan. Semuanya ini adalah contoh gerakan. Diam adalah mati. Diam adalah mati. Tanpa gerakan, tidak ada kedukaan, tidak ada kedukaan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kegembiraan, tidak ada emosi. Nah, diksi yang diam adalah mati ini juga sering dibikin di mural-mural di gambarnya almarhum Munir. Jadi di bawah teks, di bawah mural almarhum Munir itu suka ada kalimat ini, diam adalah mati. Itu diambil dari teks ini. Alam adalah gerakan, tumbuh, lapar, berpikir, merasakan, semua ini adalah contoh gerakan. Diam adalah mati. Tanpa gerakan, tidak ada kedukaan, tidak ada kegembiraan, tidak ada emosi. Multatuli memberikan contoh kalimat selanjutnya. Duduklah di sana tanpa bergerak selama beberapa saat.
maka dengan cepat orang akan menganggapmu seperti hantu. Bahkan pada imajinasi kalian sendiri mungkin menganggap diri kalian hantu. Di tabel Aukpipan itu penggambaran adegan, lukisan patung, dan sebagainya di atas panggung oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak bersuara dan tidak bergerak. Seseorang akan segera menginginkan sosok baru, betapapun mengesankan pemandangan itu pada permulaannya. Karena cita rasa kita terhadap keindahan tidak akan terpuaskan dengan sekali memandang sesuatu yang indah, tapi memerlukan serentetan pandangan yang terus-menerus untuk menyaksikan gerakan dari keindahan itu. Kita tidak merasa puas ketika merentangkan karya seni. Oleh karena itu, kukatakan bahwa seorang perempuan cantik, asalkan kecantikannya tidak terlalu diam, adalah yang paling mendekati ideal keilahian. Betapa besarnya kebutuhan terhadap gerakan yang kubicarakan ini mungkin bisa kalian sadari dari perasaan muak kalian terhadap seorang penari. Tak peduli Elsler atau Taglioni. Ketika dia baru saja menyelesaikan sebuah tarian lalu berdiri di atas kaki kirinya dan menyeringai kepada penonton. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi, ujar Verbrugge. Karena itu memang benar-benar buruk. Itu hanya pendapatku. Namun penari itu menganggapnya indah, menganggapnya sebagai klimaks dari semua pertunjukan sebelumnya, yang mungkin menyajikan banyak keindahan. Dia menganggap itu sebagai puncak epigram, sebagai aux armes, angkat senjata. Dalam lagu kebangsaan Prancis Marseille. Gimana pengucapannya? Kebangsaan Prancis Marseillaise yang dilantunkannya dengan kaki, atau sebagai desau pepohonan derdalu di atas makam kekasih yang digambarkan dalam tarian itu. Lagi pula penonton pada umumnya seperti juga kita seringkali mendasarkan cita rasa mereka pada kebiasaan dan peniruan. Jelas. Penonton menganggap momen itulah yang paling mengharukan. Karena saat itu semua orang bertepuk tangan meriah, seakan mengatakan, semuanya itu tadi indah, tapi kini kami tidak bisa lagi membendung kekaguman kami. Kau bilang jeda-jeda ini sangat buruk, begitu juga menurutku. Namun apa alasannya? Itu karena gerakannya sudah berakhir, dan bersamanya juga sejarah yang dikisahkan oleh penari itu. Percayalah, diam adalah mati. Tapi, seladu Clary, kau juga menolak air terjun sebagai lambang keindahan, walaupun air terjun bergerak. Ya, tapi tanpa sejarah. Air terjun bergerak, tapi tidak berubah tempat. Mereka bergerak seperti kuda goyang, minus ke sana kemari. Mereka menciptakan suara tapi tidak bicara. Mereka berteriak. Cobalah berteriak. Selama 6.000 tahun atau lebih. Maka kau akan tahu tak banyak orang yang menganggapmu waras. Aku tidak mau mencobanya, kata Duclari. Tapi aku masih tidak setuju bahwa gerakan ini mutlak diperlukan. Aku menyerah soal air terjun, tapi kurasa lukisan yang bagus bisa mengungkapkan banyak hal. Tentu saja, tapi hanya untuk sesaat. Aku akan mencoba menjelaskan maksudku dengan contoh. Saat ini 8 Februari. Jelas bukan, selalu Verbrugge. Sekarang masih Januari.
Tidak, saat ini 8 Februari 1587. Dan kau terperangkap dalam kastil Potteringai. Aku? Tanya Duklari yang merasa tidak begitu memahami perkataan itu. Ya, kau dilanda kebosanan dan berupaya mencari sedikit perubahan. Di sana, di dinding itu, sebentar. Kau dilanda kebosanan dan berupaya mencari sedikit perubahan. Di sana, di dinding itu ada lubang, letaknya terlalu tinggi sehingga kau tidak bisa mengintip keluar. Tidak bisa mengintip keluar, tapi kau masih ingin melakukan hal itu. Kau meletakkan meja di bawah lubang, dan di atas meja ini kau meletakkan bangku berkaki 3 yang salah satu kakinya jelas goyah. Di sebuah pasar malam, kau pernah melihat pemain akrobat menumpuk 3 kursi, menumpuk tinggi 7 kursi, lalu menempatkan diri di kursi teratas dengan kepala menghadap ke bawah. Keangkuhan dan kebosanan mendesakmu untuk melakukan hal semacam itu. Kau menaiki kursimu dan mencari lubang. Kau mengintip sejenak melalui lubang itu. Astaga, kau terjatuh. Tahukah kau mengapa? Kurasa kaki bangku itu patah, jawab Berguruge. Ya, kaki kursi itu patah, tapi bukan karena itu kau jatuh. Kaki itu patah setelah kau terjatuh. Di depan semua lubang lainnya, kau bisa berdiri selama setahun di atas kursi itu. Namun di lubang itu kau pasti terjatuh. Seandainya pun bangku itu punya 13 kaki. Ya, seandainya pun kau berdiri di atas tanah. Tentu saja, ujar Duclari. Aku mengerti bahwa kau bermaksud menjatuhkanku. Kute. Artinya apapun yang terjadi, menjatuhkan. Aku mengerti bahwa kau bermaksud menjatuhkanku apapun yang terjadi. Kini aku terlentang sepenuhnya, tapi sesungguhnya aku tidak tahu mengapa. Wah, itu sederhana sekali. Tadi kau melihat seorang perempuan berpakaian hitam berlutut di depan sebuah balok. Dia menundukkan kepala. Lehernya yang seputih perak tampak semakin putih dilatari beludur hitam. Dan di sana berdirilah seorang lelaki dengan sebilah pedang besar. Kapak pemenggal kepala. Dan dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi seraya memandang leher putih itu. Dan dia memperhitungkan lengkungan yang akan diciptakan oleh pedangnya untuk menghujam persis di sana. Di antara ruas-ruas tulang leher itu, dengan tepat dan bertenaga. Lalu kau terjatuh, Duclari. Kau terjatuh karena melihat pemandangan itu, dan karenanya kau berteriak, astaga, dan bukan karena kursimu hanya punya 3 kaki. Dan lama setelah kau dibebaskan dari Potteringai, melalui campur tangan sepupumu, atau karena mereka sudah bosan memberimu makan di sana seperti burung kenari. Lama setelah itu, ya bahkan sekarang, kau merenungkan perempuan ini. Kau terbangun dari tidur dan jatuh terempas di atas tempat tidurmu karena ingin menangkap lengan algojo itu. Bukankah begitu? Aku bersedia mempercayai semua itu, tapi tidak bisa menyatakan secara pasti. Karena aku belum pernah mengintip lewat lubang di dinding kuil Potteringai. Memang, aku juga belum pernah, namun kini aku mengambil sebuah lukisan yang menggambarkan pemenggalan leher Mary Stuart. Anggap saja penggambaran itu sempurna. Di sanalah lukisan dengan bingkai bersepuh emas itu tergantung dengan tali merah jika kau suka. Aku tahu apa yang hendak kau katakan.
persis. Tidak, kau tidak melihat bingkai itu. Kau bahkan lupa telah meninggalkan tongkatmu di pintu masuk galeri lukisan. Kau melupakan namamu, nama anakmu, model topi militer terbaru. Kau tidak melihat sebuah lukisan, tapi melihat Mary Stuart yang sesungguhnya. Persis sama dengan di Potteringai, Algojo itu berdiri di sana seperti yang dilakukannya dalam kenyataan. Ya, aku bahkan mengandaikan lenganmu terulur untuk mencegah ayunan kapak itu, dan kau bahkan berteriak, biarkan perempuan ini hidup, mungkin dia akan bertobat. Kau mengerti bukan? Aku memberimu kejujuran sehubungan dengan eksekusi dalam lukisan itu. Ya, lalu apa lagi? Apakah kesan ini kemudian tidak persis sama dengan yang kulihat dalam kenyataannya di Potteringai? Tidak, sama sekali tidak. Kau tidak menaiki kursi dengan 3 kaki. Kali ini kau mengambil kursi dengan 4 kaki. Sebaiknya kursi yang nyaman. Lalu duduk di depan lukisan itu agar bisa menikmati sepenuhnya untuk waktu yang lama. Kita memang gemar melihat sesuatu yang mengerikan. Dan kesan apa yang kau peroleh dari lukisan itu? Kengerian, kesakitan, rasa iba, kecemasan. Persis ketika aku mengintip lewat lubang di dinding itu. Kau mengandaikan lukisannya sempurna. Jadi aku pasti mendapat kesan yang sama seperti dalam kenyataan. Tidak, dalam waktu 2 menit, lengan kananmu akan terasa pegal karena kau bersimpati terhadap Algojo itu, yang harus mengangkat pedang baja sebegitu lamanya. Bersimpati terhadap Algojo itu, ya rasa pegal dan ketidaknyamanannya setara bla bla bla. Dan kau juga bersimpati terhadap perempuan yang duduk di sana begitu lama dalam posisi yang tidak nyaman. Dan mungkin dengan kondisi pikiran yang tidak nyaman. Di depan balok. Kau masih bersimpati terhadap perempuan itu. Tapi kali ini bukan karena dia harus menunggu begitu lama sebelum dipenggal. Lagi pula seandainya kau harus mengatakan atau meneriakkan sesuatu, seandainya kau ingin ikut campur di dalamnya, bunyinya pasti hanya, ayunkan kapakmu, Bung. Dia sudah menunggunya. Lagi pula, jika kemudian kau memandang kembali lukisan itu dan berkali-kali memandangnya, kesan pertamamu adalah, belum selesai juga kah? Apakah Algojo itu masih berdiri dan perempuan itu masih berbaring di sana? Kalau begitu, gerakan apa yang ada dalam kecantikan perempuan-perempuan di Arles? Tanya Verbrugge. Oh, itu sangat berbeda. Di raut wajah mereka, kau bisa membaca seluruh sejarah. Maksudnya, tampaknya ini mengacu pada penampilan penuh percaya diri bangsa Kartago karena menyadari kekuatan mereka sendiri. Kartago berkembang dan membangun kapal-kapal. Kau mendengar sumpah Hannibal terhadap Roma. Di sini, mereka menjalin tali untuk busur panah mereka. Di sana, kota terbakar. Max, kurasa kau meninggalkan hatimu di Arles, ujar Tine. Ya, untuk sesaat, tapi sudah kembali lagi kepadaku, kau pasti mendengarnya. Perhatikan, aku tidak mengatakan melihat seorang perempuan yang secantik ini atau itu di sana. Tidak. Mereka semua cantik sehingga mustahil untuk jatuh cinta di sana, karena perempuan berikutnya selalu mengusir perempuan yang sebelumnya dari kekagumanmu. Dan aku benar-benar teringat kepada Caligula atau Tiberius. Siapa di antara mereka yang menceritakan kisah itu? Yang menginginkan seluruh umat manusia untuk hanya punya satu kepala.
Nah. Oleh karena itulah, tanpa sadar aku berharap perempuan Arles, bla 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 bla, hanya punya satu kepala. Ya, untuk dipenggal. Jelas tidak, tapi untuk dicium. Itulah yang hendak kukatakan. Tidak, bukan itu, tapi untuk dilihat, untuk dimimpikan, dan untuk membawa kebaikan. Duklari dan Verbrugge jelas menganggap kesimpulan ini sangat ganjil. Namun Marx tidak memperhatikannya dan melanjutkan. Begitu mulia raut wajah mereka, sehingga seseorang akan merasa sedikit malu karena dirinya hanya berupa manusia, dan bukan bunga api, cahaya, tapi tidak, itu adalah substansi, pikiran, tapi mendadak seorang saudara laki-laki atau seorang ayah duduk di sebelah perempuan ini. Astaga, aku melihat seorang perempuan membuang ingus. Aku tahu kau akan langsung mencoreng perempuan itu, ujar Tine. Apakah itu salahku? Aku lebih suka melihatnya terjatuh dan mati. Haruskah gadis semacam itu melupakan tata krama sampai sejauh itu? Tapi Tuan Haplar, tanya Verbrugge, seandainya dia sakit pilek? Wah, dengan hidung seindah itu dia tidak boleh sakit pilek. Seandainya ada setan lewat, mendadak Tine bersin, dan sebelum menyadari perbuatannya, dia membuang ingus. Mak sayang, jangan marah, ujarnya dengan tawa tertahan. Haplar tidak menjawab, dan betapapun konyol kelihatannya, atau itu memang konyol, ya dia marah. Dan yang kedengarannya juga aneh, Tine senang karena Haplar marah dan memintanya untuk menjadi lebih dari perempuan-perempuan Arles. Walaupun istrinya itu tidak punya alasan untuk membanggakan hidungnya. Seandainya Duclari masih menganggap Haplar tolol, seorang tidak akan terkejut jika Duclari merasakan pendapatnya itu semakin kuat ketika melihat kemarahan singkat yang terbaca di wajah Haplar saat melihat istrinya membuang ingus. Namun Haplar sudah kembali dari Kartago dan dia membaca wajah tamu-tamunya dengan kecepatan yang sama seperti ketika dia membaca buku. Ketika pikirannya sedang tidak terlalu jauh dari rumah dan menyadari bahwa mereka telah merumuskan dua dalil berikut ini. 1. Siapapun yang tidak membiarkan istrinya membuang ingus adalah orang tolol. 2. Siapapun yang menganggap perempuan berhidung cantik tidak boleh membuang ingus tidak bisa menerapkan gagasan itu kepada Madame Haplar yang hidungnya sedikit menyerupai en pomme de terre, menyerupai kentang. Haplar tidak mau membalas dalil pertama, tapi yang kedua, katanya, seakan harus menjawab walaupun tamu-tamunya terlalu sopan untuk mengemukakan pikiran mereka. Akan kujelaskan itu kepadamu, Tine. Mak sayang, ujar Tine memohon, dan dengan kata-kata ini dia bermaksud mengatakan, jangan katakan kepada tuan-tuan ini mengapa aku harus kau nilai melebihi sakit pilek biasa. Tampaknya Haplar memahami apa yang dimaksud oleh Tine karena dia menjawab, baiklah sayang. Namun tahukah kau, tuan-tuan, bahwa seseorang seringkali tertipu karena melihat hak lelaki berdasarkan ketidaksempurnaan jasmania. Aku yakin tamu-tamu Haplar belum pernah mendengar mengenai hak-hak ini. Aku pernah mengenal seorang anak perempuan kecil di Sumatera, lanjut Haplar, putri seorang datuk. Nah, aku yakin dia tidak punya ketidaksempurnaan semacam itu. Tapi aku melihatnya jatuh ke dalam air ketika kapal karam, seperti orang lain. Aku seorang lelaki harus membantunya ke daratan. Tapi apakah dia seharusnya terbang seperti burung camar? Tentu saja, atau tidak, dia seharusnya tidak punya tubuh. Boleh kuceritakan bagaimana aku mengenalnya? Saat itu, tahun 1842,
Aku pengawas di Natal, Sumatera. Oh, di Afrika juga ada daerah namanya Natal. Kau pernah ke sana, Perbrugge? Ya. Nah, kalau begitu kau tahu bahwa lada masih ditanam di Natal. Kebun-kebun lada terletak di Teluk Balai, di utara Natal, di dekat pantai. Aku harus menginspeksi semua kebun itu, dan karena tidak berpengetahuan mengenai lada, aku berperahu dengan mengajak seorang datuk. Orang yang lebih tahu mengenai lada daripada aku. Putrinya yang saat itu masih berusia 13 ikut bersama kami. Kami berlayar di sepanjang pantai dan merasa sangat bosan. Lalu kapalmu karam? Tidak, cuacanya cerah. Kapal karam itu terjadi bertahun-tahun kemudian. Jika tidak, aku tidak akan merasa bosan. Kami berlayar di sepanjang pantai dan udara teramat panas. Perahu semacam itu hanya memberi sedikit kesempatan untuk bersantai. Lagi pula saat itu suasana hatiku sedang buruk karena berbagai penyebab. Pertama, aku mengalami putus cinta. Itu santapanku sehari-hari pada masa itu. Selain itu, aku dilanda dua ambisi. Aku mengangkat diriku sebagai raja dan telah digulingkan dari tahta. Aku menaiki menara dan telah terjatuh kembali ke tanah. Kini aku tidak akan menceritakan alasannya, cukuplah bahwa aku sedang duduk di sana di perahu dengan wajah masam dan suasana hati buruk. Aku seperti kata orang Jerman, angenisbar, tidak menyenangkan. Tugas menginspeksi kebun lada kuanggap melecehkan, dan seharusnya aku sudah lama diangkat menjadi gubernur tata surya. Lagi pula, menempatkan orang sepertiku di perahu bersama datuk tolol dan anaknya kuanggap sebagai pembunuhan moral. Harus kukatakan bahwa secara umum, aku sangat menyukai para pejabat Melayu yang bisa bergaul dengan mereka, bahkan mereka memiliki sifat yang membuatku layak menyukai mereka daripada para pembesar Jawa. Ya, aku tahu, Verbrugge, kau tidak setuju denganku dalam hal ini. Hanya sedikit orang yang setuju. Tapi aku tidak akan membahas ini sekarang. Seandainya aku melakukan perjalanan itu pada hari lain ketika sedang tidak begitu gelisah, mungkin aku akan langsung memulai percakapan dengan datuk ini. Dan mungkin menganggap percakapan itu cukup berguna. Mungkin gadis kecil itu juga akan bicara. Dan itu akan menghiburku. Karena anak kecil pada umumnya punya sesuatu yang alami. Walaupun saat itu aku sendiri merasa terlalu muda untuk tertarik pada orisinalitas. Namun sekarang yang terjadi sebaliknya. Kini di dalam diri semua gadis berusia 13 tahun aku melihat manuskrip yang baru sedikit atau sama sekali belum dicoret-coret. Kita memergoki penulis en neglige. Kita memergoki penulis dengan pakaian seadanya, dan itu seringkali cantik. Anak itu sedang mengutak-ngatik manik-manik koral pada seutas tali, dan ini tampaknya menyita seluruh perhatiannya. 3 manik merah, 1 hitam, 3 merah, 1 hitam, cantik sekali. Namanya si Upi Keteh. Di Sumatera ini artinya kira-kira sama dengan nona kecil. Ya, Verbrugge kau tahu itu, tapi Duclari selalu bertugas di Jawa. Namanya si Upi Keteh. Tapi dalam pikiranku menyebutnya makhluk malang karena aku menganggap diriku jauh lebih unggul darinya. Saat itu sore menjelang malam, manik-manik koral itu disisihkan. Daratan lewat dengan lembut dan semakin mengabur di belakang kami. Di sebelah kiri jauh di barat, di atas lautan yang sangat-sangat luas, yang tidak bertepi sampai sejauh Madagaskar, matahari terbenam. Matahari terbenam di atas Afrika.
dan cahayanya jatuh. Semakin lama semakin miring di atas gelombang-gelombang, mencari kesejukan di dalam lautan. Apa gerangan itu? Apa? Matahari. Bukan, bukan. Dulu aku suka menciptakan puisi. Kau bertanya, mengapa lautan mengalun dan menyapu pantai Natal, di tempat lain begitu lembut dan tenang, tapi di sini bergelegak dan menderu. Kau bertanya kepada putra nelayan Malang yang nyaris tak paham, dan dia menunjuk garis cakrawala tanpa secercah pun daratan. Dia melayangkan mata gelapnya ke sepanjang arah barat, dan tiada yang kau dan dia lihat kecuali lautan dan lautan. Dan di sini lautan mengoyak daratan. Dan menghantam pantai berpasir, karena dari pantai Madagaskar hanya lautan tiada lain. Lautan tempat jeritan-jeritan ngeri ke seluruh dunia tak dikenal. Tiada didengar teman, istri, atau anak, hanya Tuhan yang mendengar. Tangan mencuat menyakitkan, menggapai di atas gelombang, meraih mencekau dan berputar mencari penyelamat. Tapi tiada yang terpegang, gelombang menerpa, bergulung selamanya di atas kepala. Dan aku tidak ingat kelanjutannya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Kita kan nanti akan melanjutkan pembacaan di Kamis yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Ubay atas pembacaannya di Haflar bab 11 ini. Jadi pembacaan kita ini ditutup dengan sebuah sajak. Silakan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi lebih jauh tentang bab 11 ini, langsung dibuka saja mic-nya. Saya agak tidak mengikuti dari awal, jadinya cukup kurang ini. Halo, Mas Bu Sigit, dan silakan. teman-teman semua ya. Terjemahannya bagus ya, artinya lancar gitu. Saya bandingkan dengan terjemahan Jerman ini hampir tepat gitu. Semuanya hampir bagus gitu. Cuman pada pembuka tadi langsung ich will bloß, saya ingin gitu ya. Tapi di situ kalau di dalam bab 11 dalam bahasa Jerman itu dimulai dengan satu kalimat narasi. Stern melanjutkan lagi ya pembicaraannya di meja, kira-kira gitu. Dan perempuan dari Afrika Selatan itu Maria Stuart dan Steinhauer, orang Jepang. Jadi itu ada narasi satu kalimat. Kalau di terjemahan itu langsung saya ingin gitu ya. Tadi disebut dengan nama Liebig itu ya. Itu aku kebetulan lihat di Google. Itu Liebig itu lengkapnya Justus von Liebig. Itu seorang ahli kimia dari Munchen, Jerman. Ya. Jadi yang tahu tentang ketimun dan sebagainya dengan yang rasa asin itu Liebig itu. Kemudian di sini dalam terjemahan ketimun itu dalam bahasa Jermannya Gurken. Dan di sini tapi ada dua tulisan di sini di dalam bahasa Jermannya ketimun juga pakai O ya. Ketimun terus Gurken juga. Jadi itu ada itu terus yang di tadi ada terjemahan astaga gitu ya. Kalau di sini dalam bahasa Jerman was gitu. Was itu kira-kira ada apa gitu kira-kira atau kenapa gitu ya. Kemudian ya air terjun tadi dibandingkan ya ada 3 air terjun itu ya. Tondano, Maros dan ke Schaffhausen. Nah, ini aku masih ingat di
di mana itu di CCL. UB cerita tentang air terjun Schaffhausen, ya tak kirim fotonya ya, Be ya. Itu dari Swiss ya. Dari Swiss, air terjun yang sangat paling besar di Eropa. Kemudian apa namanya? Arles, tadi ada Arles ya, UB ya. Ada kota Arles itu di Prancis Selatan itu kan. Jadi apa namanya? Kebetulan saya pernah ke sana. Di situ ada tempat singgahnya Van Gogh dulu. Jadi Van Gogh, aku kaget di sana kenapa ada lukisan Van Gogh banyak di Arles itu, ternyata dia pernah di sana. Terus ada lagi yang ya tadi ada terjemahan kegembiraan, diam adalah mati gitu ya. Ini dalam bahasa Jerman Stillstand ist der Tod. Jadi diam itu adalah kematian. Kira-kira ya hampir mirip lah seperti terjemahannya itu. Kemudian ada lagi itu tadi UB yang disebut Trauerweide itu di dalam bahasa Indonesia itu namanya pohon janda merana. Jadi yang disebut suara gemericik Trauerweide di kuburan itu janda merana. Ya. Di sini di Swiss banyak dan saya beli di Indonesia ada juga. Janda merana itu ciri-cirinya daunnya itu menjuntai sampai ke tanah gitu ya. Seperti nanti kalau udah tumbuh itu seperti seperti sarung gitu, menyarungi gitu ya. Nah, terus di sini terjemahan itu pakai kau dia. Kau membosankan dalam pembicaraan. Di sini itu Anda karena bahasa Jermannya sih. Jadi di sini ada perbedaan. Barangkali dia menerjemahkan dari you kan, ya enggak dari bahasa Inggris. Bisa jadi seperti itu. Kemudian ada lagi nih, astaga lagi. Tapi di sini terjemahan dari oh God. Jadi astaga itu kan memang agak mirip dengan arah ke spiritual ya. Oh astaga gitu. Tadi ada dua. Astaga pertama itu aslinya was. Gitu. Kenapa? Gitu. Yang ini astaga lagi nih. Oh God diterjemahkan astaga. Jadi ada dua astaga yang aslinya dalam bahasa Jerman berbeda. Ditulis apa, was, dan oh God. Gitu. Kemudian tentang apa lagi ya? Terus Kartago, B. Kartago ini menarik ini kebetulan Kartago ini kan novelnya Flaubert, Gustav Flaubert, judulnya Salammbô, itu tentang kerajaan Kartago di Tunisia. Ya di lorong dunia 1 itu aku tulis di Tunisia, kita ke Kartago. Jadi ini disinggung juga nih Kartago ya, kerajaan Kartago. Luar biasa ini si Tatul ini. Kemudian ada ketika orang bercerita tentang sejarah, di sini fabel sebetulnya. Jadi fabel kan agak berbeda ya, karena ini tentang binatang kan. Yang sebelumnya itu loh, sebelumnya kalimat Caligula, Tiberius itu di sini fabel disebutnya. Kalau fabel kan Indonesia juga fabel ya. Itu terus apa lagi ya? Ya ini membandingkan ya. Saya lebih senang orang Melayu daripada orang Jawa. Pembesar Melayu dan pembesar Jawa. Kira-kira itu seperti itu. Oke, itu aja catatanku. Tidak ada yang lagi yang lebih menonjol. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Iya, di awal bab ini disebutkan bahwa kalian akan lebih tahu siapa itu Haflar. Katanya janjinya kan seperti itu. Dan ini menjadi penting. Memang pembacaan tadi banyak sekali yang seharusnya dijelaskan karena nama-nama pengarang-pengarang besar ini muncul, tempat-tempat baru, kemudian berbagai penjelasan tentang filsafat atau apa dalam konteks misalnya memandang lukisan, memandang keindahan. Bagaimana orang memandang keindahan dalam perspektif seni rupa, memandang keindahan dalam perspektif pragawi. Kemudian nama-nama yang di awal disebutkan ada Liebig, ada Schiller, Goethe, Heine, Lamartine, Thiers, Say, Malthus, Chialoza, Smith, Shakespeare, Byron, dan Pondel. Ini banyak sekali. Dan yang dilakukan oleh Haflar, Verbrugge, dan Duclari
mereka menggagas, jika kalian suka, kita akan mengadakan acara pembacaan setiap malam. Jadi ini juga dilakukan oleh Haflar dengan banyak bacaan yang dibawa ke Rangkas Bitung, kemudian mengajak teman-temannya untuk membaca kayak gitu. Lalu aku suka Molière misalnya gitu. Nah, ini juga ada ada penulis lain. Kalau yang saya paham sebenarnya Pondel. Pondel ini sastrawan Belanda dan jadi nama taman di Amsterdam, ada taman besar dengan patung besar. Nah, itu patungnya Vondel. Lalu banyak sekali tempat-tempat, tadi Mas Sigit juga menyebutkan ada Arles, ada Prancis, ada Kastil Potteringai. Nah, saya tidak tahu maksud dari Multatuli, belum pernah saya baca. Misalnya bab 11 ini belum ada yang ngebahas dalam konteks apa sih kaitannya bab 11 ini dengan bab-bab yang lainnya. Ketika Multatuli begitu banyak, apakah dia mau pamer bacaan atau mau menampaikan tentang, kan kemarin capek ya, urusannya sangat politis gitu, tarik-tarikan, adipati dan sebagainya, kemudian pidato Haflar, tiba-tiba bab 11 ini ngomongin keluarga di meja makan, ngomongin acar, senda gurau dengan istrinya, bahkan ada jok-jokan, siapapun yang tidak membiarkan istrinya membuang ingus adalah orang tolol misalnya. 2 dalil. Dalil kedua, siapapun yang menganggap perempuan berhidung cantik tidak boleh membuang ingus, tidak bisa menerapkan gagasan itu kepada Madam Haflar yang hidupnya sedikit menyerupai kentang. Jadi ingat kalimat ketika ospek misalnya, dalil pertama, senior tidak pernah salah. Dalil kedua, kalau senior salah balik ke dalil pertama. Nah, ini kan percakapan di meja makan yang lelucon-lelucon dengan istri, dengan sahabat-sahabatnya. Kecuali tadi ketika mulai masuk ke si UPKT, memang nanti di beberapa ke depan mungkin ada jealous sedikit Tine terhadap si UPKT. Nah, namun yang ingin saya sampaikan memang lukisan Maris Stuart, Algojo yang agak menyeramkan, namun dibalut dalam konteks lukisan, perumpamaan. Lalu ada diksi tadi, alam adalah gerakan, tumbuh, lapar, berpikir, merasakan adalah gerakan, diam adalah mati. Tanpa gerakan tidak ada sukacita, tidak ada gembira, tidak ada emosi. Itu juga menyusup di obrolan-obrolan seputar entah filsafat, entah sejarah, entah keindahan, entah itu lukisan, patung dan sebagainya. Jadi ini semacam jeda sebentar dari stresnya habis pelantikan, habis ngomongin politik dengan Residen Banten, dengan Adipati Kartanegara, dengan berbagai kesibukan malam harinya. Ini yang bicara Stern kan, Ube? Stern, tapi yang disampaikan kan Stern sebagai menyampaikan Haflar, bagaimana kondisi Haflar di Lebak. Yang lupa bahwa dia baru sehari, tapi menganggapnya sudah berhari-hari di Lebak. Karena malam sebelumnya dia sudah melakukan pembacaan banyak berkas. Ya, aku komentari gini. Jadi dalam protagonis, ya, itu kadangkala merepresentasikan penulisnya, ya enggak. Dan dalam protagonis itu bisa double. Aku barusan dalam Ulysses itu ada interpretasi bahwa James Joyce itu menyublim menjadi Leopold Bloom, ya, laki-laki, dan Stefan Dedalus. Jadi 2 sekaligus. Satu kritis, yang satunya sabar gitu. Aku barusan membaca bahwa di dalam metamorfosis, ya, bukan di proses Kafka, ya, itu Joseph K. itu presentasi Kafka dan juga seorang mahasiswa yang menggondol istrinya pengadilan itu juga seperti
tokoh Kafka juga. Gitu. Jadi ada dua menyuplin. Jadi di sini barangkali juga ingin membayangkan bagaimana intelektualnya. Tapi tentang pembicaraan tentang seni lukis dan tentang sastrawan penyair itu di dalam di meja makan itu di Eropa itu lazim. Jadi memang tingkat intelektual masyarakat ya begitu, duduk makan-makan atau di kafe ngomongin tentang seni dan sastra. Jadi bukan untuk menunjukkan sesuatu lain. Memang betul itu memang dialognya begitu. Itu aja. Oh, baik, Mas. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang ingin dibahas sebelum kita mengakhiri reading group yang ke-21 ini. Apakah Jenny Abdul Rohim mau berkomentar? Lanjut. Kamu bodoh saat kamu baik. Saya masih pilek. Sembuh, Kang. Oke, makasih. Ya, Udah mungkin minum juga paracetamol. Minta Bada suruh kirim kalau belum beli. Oke, jika tidak ada lagi diskusinya, kita akhiri saja reading room ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan di hari Kamis seperti biasa jam 15.30 waktu Indonesia bagian barat. Ya, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Oke, Terima kasih, selamat Mas sehat Diki, ya, Ube. Mas Iwan. Selamat sehat. Ya, makasih.